Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut hamdan wa syukurillah amma ba'du. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama tentang implementasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi Indonesia sebagai landasan utama perlindungan hak fundamental warga negara. HAM dalam UUD atau Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 45 secara tegas mengatur dan menjamin hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Itu terdapat pada pasal 28A sampai 28J pasal 1 ayat 3. Kerangka konstitusional ini menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa hak-hak setiap individu di Indonesia diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negaranya. Contoh pasal penting dalam Undang-Undang Dasar 1945 beberapa, yaitu yang pertama pasal 28A, yaitu tentang hak hidup. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal ini menjadi dasar utama perlindungan terhadap hak hidup yang paling mendasar bagi setiap individu. Yang kedua ada pasal 28B, yaitu hak keluarga dan hak perlindungan anak. Yang ketiga ada pasal 28I, hak perlindungan diri dan anti penyiksaan. Nah, pasal-pasal ini menunjukkan komitmen konstitusional Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Prinsip-prinsip HAM dalam konstitusi Indonesia yaitu prinsip HAM yang tercantum dalam konstitusi kita mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan norma hukum internasional. Yang pertama itu universalitas. Hak asasi manusia berlaku untuk semua individu tanpa terkecuali, tidak peduli latar belakang, ras, agama, maupun status sosial. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada seseorang pun yang dikecualikan dari perlindungan HAM. Yang kedua itu ada kesetaraan dan non-diskriminasi. Semua orang memiliki hak yang sama dan berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Diskriminasi dalam bentuk apapun dilarang, menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu yang ketiga tidak dapat dicabut, yang keempat martabat manusia. HAM adalah anugerah yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dikurangi atau dicabut oleh siapapun. Pengakuan atas martabat ini adalah inti dari perlindungan HAM. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan moral dan hukum bagi praktik perlindungan HAM di Indonesia. Upaya memperkuat implementasi HAM untuk mencapai perlindungan HAM yang optimal, berbagai langkah strategis harus terus dilakukan. Yang pertama itu pendidikan HAM, meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik melalui kurikulum pendidikan, kampanye, dan sosialisasi sejak dini. Yang kedua ada penegakan hukum, melakukan reformasi lembaga penegak hukum, memastikan transparansi, akuntabilitas dan independensi peradilan. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat, mendorong peran aktif masyarakat sipil dalam pengawasan, advokasi, dan pelaporan pelanggaran HAM. Upaya kolektif ini penting untuk membangun budaya penghormatan terhadap HAM di Indonesia. Nah, kesimpulan mengenai HAM sebagai pilar negara hukum dan demokrasi Pancasila, yaitu Undang-Undang Dasar 45 telah meletakkan fondasi yang kokoh untuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, menjadi pilar penting bagi negara hukum dan demokrasi Pancasila. Itu pertama, fondasi kuat. UUD 45 memberikan jaminan konstitusional yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan HAM bagi setiap warga negaranya, bagi setiap warga Indonesia. Yang kedua ada implementasi berkelanjutan. Implementasi HAM harus terus-menerus diperkuat melalui kebijakan yang pro HAM dan penegakan hukum yang adil. Yang ketiga, mewujudkan Indonesia adil.
Mari bersama membangun Indonesia yang adil, beradab, dan menghormati hak asasi manusia sebagai manifestasi nilai-nilai Pancasila. Menghormati terhadap HAM adalah cermin kemajuan suatu bangsa. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.